在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Terjadi ledakan keras saat tubuh iblis kuno Beilo kehilangan banyak energi iblis, dan dia menjadi semakin lemah. Namun, ini membuat jiwa asal manusia berkulit hitam tidak lagi berada dalam genggaman iblis kuno. Ketakutan, pria berjiwa asal hitam itu hendak melarikan diri sekali lagi, tetapi tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dari pusaran dan meraihnya. Dia hendak melawan, tapi api tak berujung datang dari Wang Lin dan melilitnya. Kemudian Wang Lin menyeret jiwa asalnya ke dalam pusaran. Di dalam pusaran, niat membunuh muncul di mata Wang Lin, dan dia melahap jiwa asal pria berkulit hitam itu tanpa ragu-ragu. Saat Wang Lin melahap jiwa asal pria berkulit hitam itu, sebuah ledakan terjadi di tubuhnya. Menyerap naga api, melahap naga api hitam utama, dan Vermilion Bird miliknya sendiri, berarti 3 jenis api ada di dalam tubuh Wang Lin. Energi asal api di tubuhnya mencapai ketinggian baru, dan seiring dengan meningkatnya panas, benih api seukuran kuku terbentuk di dantiannya. Saat benih api muncul, semua api iblis di lantai 7 berhenti sejenak dan secara tak terduga menyerang pusaran tempat Wang Lin berada. Itu sangat cepat, dan dalam sekejap, hampir semuanya masuk ke pusaran. Api iblis, naga api, dan naga api, ketiga jenis energi api ini menyatu dengan Vermilion Bird. Vermilion Bird adalah energi utama dan 3 lainnya adalah energi sekunder ketika mutasi api terjadi. Namun, ini tidaklah penting. Setelah kekayaan besar ini, Vermilion Bird milik Wang Lin secara tak terduga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kedua. Di Sekte Dewa Burung Vermilion, jumlah kebangkitan menentukan puncak tingkat kultivasi seseorang, dan ini adalah kunci bagi mereka untuk menjadi Kaisar Dewa Burung Vermilion. Dalam sejarah panjang Sekte Vermilion Bird Divine, jika banyak orang mengalami satu kebangkitan, maka mereka akan bertarung habis-habisan. Pemenangnya akan menjadi kaisar dan yang kalah akan menjadi penatua. Namun, jika ada seseorang di antara mereka yang telah mencapai kebangkitan kedua, tidak perlu bertarung. Kaisar Burung Vermilion pasti adalah orang ini. Adapun kebangkitan ketiga, itu belum pernah terjadi dalam sejarah panjang Sekte Burung Vermilion. Saat ini, pusaran di sekitar Wang Lin menjadi mengerikan, seolah mampu menopang dunia. Saat ia terus menyerap, badai api keluar dari pusaran dan badai api yang tak terlukiskan keluar dari gunung berapi. Suara retakan terdengar dari mulut gunung berapi saat badai api meletus, kemudian pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dan gunung berapi tersebut runtuh total. Saat runtuh, badai api besar menyerbu ke langit, dan panas yang hebat bertabrakan dengan langit. Hal ini menyebabkan lubang menembus dari lantai 7 hingga lantai 6. Lantai 6 segera muncul di hadapan semua orang. Gadis berbaju pink dan wanita cantik berada di lantai 6. Keduanya berada di aula utama ketika mereka merasakan tanah mulai bergetar. Yang membuat mereka ngeri, mereka melihat tanah runtuh, dan semua bangunan serta batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya semuanya hancur. Ini tampak seperti akhir dunia. Namun, badai api tidak berhenti, itu terus mengisi daya. Dalam sekejap mata, itu menembus lantai 5, dan seluruh lantai 5 runtuh. Wang Wei, yang baru saja bangun, dan Hu Juan tidak ragu-ragu dan segera bergegas keluar. Badai api ini terus bergerak ke atas setelah menembus ke lantai 5. Lantai 4 runtuh. Si Tunan menatap dengan tercengang melihat semua ini dan tersentak. Tanpa ragu, dia bergerak mengikuti nyala api. Lantai 3 runtuh. Lantai 2 runtuh. Badai dahsyat mencapai lantai pertama sebelum akhirnya berhenti, tapi tidak mereda. Namun, api dengan cepat berkontraksi dan badai api yang tak berujung menghilang menjadi sosok jauh di dalam gua. Tidak ada api di matanya, tapi tubuhnya dikelilingi oleh api yang tak terlihat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa ruang di sekitar Wang Lin tampak terdistorsi, dan penglihatan Anda terhalang. Rambutnya telah berubah total. Rambut putih mengalir saat Wang Lin menghela napas panjang dan mengepalkan tinjunya. Di belakangnya, Vermilion Bird muncul. Warnanya bukan lagi merah, tapi putih.
Jenis warna putih ini mirip dengan salju, tetapi siapapun yang melihat burung vermilion akan merasakan panas yang tak terbayangkan di dalamnya. Burung vermilion putih mengelilingi Wang Lin. Ia sangat bangga, seolah-olah semua makhluk lain di dunia berada di bawahnya. Saat mengitari Wang Lin, ia mengeluarkan teriakan vermilion bird yang bisa menembus langit. Kebangkitan kedua vermilion bird. Saat ini, seluruh dunia bergetar. Master Void bersembunyi di sudut lantai 4, berjuang untuk bertahan hidup melalui penyakit surga pertamanya. Setelah saya berhasil, luka saya tidak hanya akan pulih, tetapi tingkat kultivasi saya akan meningkat puluhan kali lipat. Jika itu terjadi, membunuh Wang Lin itu seperti menghancurkan seekor semut. Saat sedang berjuang, seruan kebangkitan kedua burung vermilion memasuki telinganya. Setelah terkejut sesaat, Master Void dipenuhi rasa tidak percaya. Jika itu adalah kebangkitan pertama, dia bisa menerimanya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa kebangkitan kedua mungkin terjadi. Dia mengetahui dengan jelas apa arti kebangkitan kedua, dan dia tahu bahwa perbedaan antara kebangkitan pertama dan kedua seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika kebangkitan pertama dapat membuat seluruh sekte Vermilion Bird Divine melindunginya, maka kebangkitan kedua sudah cukup untuk membuat seluruh sekte Vermilion Bird Divine menjadi gila. Hal ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melindunginya. Sekarang yang dimaksud adalah melindunginya tidak peduli apapun resikonya. Jika itu hanya satu kebangkitan, meskipun aliansi masih harus membunuh Wang Lin, mereka tidak akan terkejut. Namun, jika Vermilion Bird mengalami kebangkitan kedua, bahkan mereka pun akan terkejut. Selain itu, Master Void tahu bahwa waktu antara kedua hal ini terjadi sangat singkat, sehingga dapat diabaikan. Berpikir tentang bagaimana orang yang ingin dia bunuh, orang yang menyebabkan dia berakhir dalam keadaan seperti itu, telah terbangun dua kali. Master Void, yang menanggung penyakit hawar surga pertamanya, mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Pikirannya menjadi bingung dan seluruh energi asal dalam tubuhnya menjadi gila. Tanda awal kegagalan Heaven's Blight pertamanya muncul. Penyakit hawar surga yang pertama tidak dapat diprediksi, dan seringkali fluktuasi sekecil apapun dalam pikiran seseorang sudah cukup untuk membuat seseorang gagal. Dan begitu Anda gagal, akibatnya adalah kematian. Saat Vermilion Bird mengalami kebangkitan kedua, roh Vermilion Bird di luar negeri roh iblis mengeluarkan seruan yang sama. Pada saat ini, mata semua anggota Vermilion Bird Divine Sect membelalak. Keenam tetua Nirvana Shatterer semuanya menghirup udara dingin. Kedua, kebangkitan kedua. Dia tiba-tiba memulai kebangkitan kedua setelah waktu yang singkat. Harapan dari Sekte Vermilion Bird Divine saya akan tiba. Jika orang ini selamat, Sekte burung Vermilionku akan bangkit sekali lagi. Jauh di dalam bintang yang terbakar di mana Vermilion Bird Divine Sect berada, ada sebuah batu putih. Disinilah tempat duduk Kaisar burung Vermilion yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar tidak seperti sebelumnya. Kedua, kebangkitan. Nafasnya menjadi tidak stabil. Setelah merenung sebentar, dia tiba-tiba mencoba untuk bangkit, namun pada akhirnya, tubuh lamanya tidak berhasil. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Memberikan sedikit sisa waktuku untuk anggota klan yang telah terbangun untuk kedua kalinya ini sangat berharga. Orang tua itu menghela nafas dan menutup matanya. Saat matanya terpejam, kekuatan api yang tak terbayangkan keluar dari tubuhnya. Itu sangat kuat, bahkan bintang yang terbakar pun bergetar. Seolah-olah seluruh bintang akan runtuh, dan suara letupan bergema di seluruh bintang. Kemudian jiwa asal perlahan menjauh dari lelaki tua ini. Jiwa asal tidak terlihat tua, itu adalah milik seorang pria parubaya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya, dan matanya menunjukkan tatapan kuno. Sudah lama sekali sejak jiwa asalku meninggalkan tubuhku. Dia menggelengkan kepalanya dan mengambil langkah. Sebuah pusaran muncul di lautan api di hadapannya. Dia melangkah ke pusaran dan kemudian menghilang. Adapun di dalam gua Kaisar Celestia, di lantai 7, Tajia melihat ke arah badai api, dan matanya menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Dia tidak peduli dengan kebangkitan kedua Vermilion Bird, tapi dia merasakan aura menakutkan yang tidak dapat dijelaskan dari dewa kuno ini.
dewa kuno garis keturunan bangsawan dan Vermilion Bird Divine Beast. Mereka tiba-tiba menyatu. Tapi itu tidak penting. Saat aku hendak menyerang untuk menghentikannya, tiba-tiba aku merasa tidak nyaman. Apalagi yang dia punya. Dan pada saat ini, iblis kuno Beilo meminjam momen kebangkitan kedua Wang Lin untuk melarikan diri bersamaan dengan badai api. Dia tidak lagi ingin melawan iblis kuno dan fokus untuk melarikan diri. Saya harus keluar dari sini dan segera mencapai alam luar. Aku tidak bisa melawan Tajia. Beilo merasa sangat getir. Dia telah kehilangan terlalu banyak kali ini. Setengah dari tubuh roh iblis kunonya telah dimakan, dan untuk melarikan diri sekarang, dia telah menghancurkan 2 bintang. Dia bergerak seperti penerangan saat dia menyerang ke atas. Mata iblis kuno Tajia berbinar. Orang yang benar-benar tidak bisa dia lepaskan adalah iblis kuno ini. Dia mengabaikan Wang Lin dan mengejar iblis kuno itu. Semakin banyak waktu berlalu, semakin baik kendali yang dia miliki terhadap tubuh ini. Kecepatannya sekarang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, jadi dia langsung menutup jarak antara dirinya dan iblis kuno Beilo. Beilo mengatupkan giginya dan bergerak, tapi Tajia bahkan lebih cepat. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Beilo mengatupkan giginya dan bintang iblis kuno ketiga runtuh. Meminjam kekuatan keruntuhan bintang, Beilo menyerbu ke lantai 6 dan segera mengunci 2 wanita yang melarikan diri. Tubuhnya berkedip dan mendekati kedua wanita itu. Cakar iblisnya menjangkau ke arah gadis berbaju pink. Wajah gadis berbaju pink itu menjadi pucat tanpa darah, tapi dia tidak panik. Saat cakar iblis kuno mendekat, tanda kepingan salju di antara alisnya bersinar. Terdengar suara siulan yang keras dan kemudian badai salju muncul di hadapan gadis berbaju pink. Saat tangan kanan iblis kuno itu terulur, ia bertabrakan dengan badai salju, dan cakarnya terlempar ke belakang. Gadis berbaju merah muda itu batuk darah di seluruh badai salju dan kemudian terlempar ke belakang. Iblis kuno itu terkejut, tapi dia tidak ragu-ragu. Tangan kanannya menyapu dan meraih kepala wanita parubaya cantik itu. Berkat tingkat dan mantra kultivasi iblis kuno, wanita parubaya cantik yang terluka yang baru saja pulih tidak dapat menahan diri sama sekali. Energi iblis melonjak ke dalam tubuhnya dan menutup seluruh meridiannya. Pada saat ini, iblis kuno Tajia tiba. Beilo tidak punya waktu untuk berpikir. Saat dia memegang wanita cantik itu, cahaya iblis muncul di matanya. Kemudian tangan kirinya membentuk segel dan dia menunjuk ke tubuhnya. Setiap kali dia menunjuk, seuntai energi iblis memasuki tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh wanita cantik itu bergetar, dan pembuluh darah di tubuhnya bersilangan, membentuk tanda besar yang aneh. Saat iblis kuno Tajia mendekat, iblis kuno Beilo melemparkan wanita cantik itu, lalu matanya bersinar dan dia berteriak, transformasi roh iblis. Setelah dia berbicara, semua pembuluh darah di tubuhnya meledak, tubuhnya berubah menjadi kabut darah, dan dia mati. Namun, sebuah rune muncul di tubuhnya yang roboh dan dengan cepat menyerap dagingnya. Itu bahkan tidak menyayangkan jiwa aslinya yang hancur. Setelah menyerap semuanya, rune melepaskan cahaya iblis dan terbang menuju lantai 5. Setelah iblis kuno melakukan semua ini, dia merasa seolah-olah dia telah menghabiskan banyak energi iblis, dan 4 bintang yang tersisa di mata kanannya redup. Namun, dia tidak lagi mencoba lari. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap iblis kuno Tajia dengan kegilaan di matanya. Lupakan, aku akan mencoba mengulur lebih banyak waktu agar roh iblis itu bisa melarikan diri. Transformasi roh iblis adalah mantra penyelamat nyawa para iblis kuno, dan mereka tidak akan menggunakannya kecuali mereka tidak punya pilihan. Mantra ini memiliki satu kelemahan besar, yaitu mereka harus menggunakan lawan jenis sebagai tungku agar berhasil. Dan bahkan jika berhasil, seseorang akan kehilangan sebagian besar kultivasinya dan menjadi patah semangat. Beilo terpaksa berada di tepi jurang, dan dia hanya menggunakan mantra ini karena dia melihat kedua wanita itu. Pada saat ini, kegilaan muncul di matanya, dan bintang iblis kuno di mata kanannya berputar dengan cepat dan kemudian runtuh. 1, 2, 3, 4 bintang iblis kuno bersinar terang dan semuanya runtuh. Runtuhnya 4 bintang iblis kuno menyebabkan tubuh Beilo menjadi gila, dan kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia mengeluarkan raungan yang ganas. Tajia,
Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuatnya agar kepemilikanmu tidak akan pernah benar-benar berhasil. Ini semua karena kamu memaksaku. Iblis kuno Belo menyerang sambil mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian tubuhnya berkedip dan berubah dari 1 menjadi 2, lalu menjadi 4, lalu menjadi 8. Dalam sekejap mata, seluruh dunia dipenuhi dengan sosok iblis kuno Belo. Ketika dia mendekati iblis kuno Tajia, suara gemuruh bergema. Dia telah memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia akan mati hanya untuk menyakiti Tajia. Gemuruh menggelegar bergema di langit. Semua avatar iblis kuno runtuh, membentuk gelombang kejut destruktif yang menyebar ke lantai 5. Seluruh lantai 7 segera runtuh. Gadis berbaju pink itu mengungkapkan kemarahannya, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Saat iblis kuno menyerang iblis kuno dan meledak, dia segera bergegas menuju lantai 6. Namun, sebelum dia bisa melangkah jauh, dia merasakan dampak yang tak terbayangkan di belakangnya. Adapun Wang Lin, dia berada di lantai pertama gua, dan seruan burung vermilion bergema di belakangnya. Api tak terlihat mengelilinginya saat dia melihat ke bawah ke terowongan yang menembus seluruh gua Kaisar Langit. Tangannya bergerak dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pembatasan terus berlanjut di lubang tersebut, dan setiap pembatasan menyebabkan sejumlah besar batu berjatuhan. Wang Wei dan Hu Juan keluar, dan saat mereka melihat Wang Lin, mereka memahami niatnya. Mereka tidak ragu-ragu dan mulai meluncurkan mantra ke tanah juga. Bumi ini mulai bergetar seolah-olah seluruh negeri roh iblis terkena dampaknya. Pada saat ini, seolah-olah gempa bumi terjadi di seluruh negeri roh iblis. Si Tunan keluar dari kedalaman dan mengutuk tanpa henti. Sial, tempat apa ini? Setelah saya pergi dari sini dan membuang racun ini, saya harus memasuki budidaya pintu tertutup. Setelah si Tunan keluar dan melihat Wang Lin, dia tersentak, tapi dia segera mengetahui rencana Wang Lin. Tanpa ragu, dia terbang ke udara dan mulai membombardir tanah dengan mantra. Tanah mulai bergetar lebih hebat lagi. Rasanya seluruh gua Kaisar Langit akan runtuh. Pada saat ini, orang-orang yang bersembunyi di dalam lantai 2 semuanya terbang keluar. Di antara mereka adalah Kepala Besar, ketiga saudara laki-laki Chen, Lei Ji, 2 murid wanita parubaya yang cantik, dan bahkan Master Halloween. Setelah orang-orang ini keluar, ketika mereka melihat Wang Lin, mereka ketakutan dan dengan cepat berpencar. Master Halloween sepertinya sudah menebak niat Wang Lin, tapi dia tidak mengerti. Lagi pula, dia belum pernah mengalami kengerian iblis kuno, tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa iblis kuno itu ada. Saat gemetarnya menjadi lebih hebat, mata Wang Lin menunjukkan cahaya yang aneh. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia tiba-tiba menunjuk ke tanah sambil mengeluarkan suara gemuruh. Vermilion Bird besar di belakangnya menjerit dan bergegas masuk ke dalam lubang. Api tak berujung tiba-tiba mengelilingi Vermilion Bird dan langsung masuk ke dalam lubang. Pada saat ini, mata Wang Wei memerah, tangannya membentuk segel dan lautan mengerikan muncul. Laut masuk ke dalam lubang tepat setelah Vermilion Bird. Hu Juan dan Si Tunan juga menggunakan mantra terkuat mereka yang mengikuti burung Vermilion turun ke dalam lubang. Tepat pada saat ini, gelombang energi dingin datang dari dalam lubang. Itu adalah gadis berbaju merah muda dengan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, dan dia berjuang untuk keluar. Saat berbagai mantra turun, kepingan salju berputar dengan cepat dan dia nyaris tidak bisa melewati semua bahaya. Burung Vermilion mendarat di lubang yang menembus seluruh gua Kaisar Langit. Gemuruh keras datang dari lantai 2, dan ketika mantra lainnya mendarat, gua Kaisar Langit mulai benar-benar runtuh. Gemuruh tak berujung memenuhi langit, dan ketika bergema, tanah tenggelam, menutup pintu keluar. Itu juga terselubung dalam mantra semua orang. Suara teredam datang dari bawah, dan terdengar raungan iblis kuno. Setelah menggunakan mantranya, tangan Wang Lin terus bergerak, dan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya mendarat. Hu Juan juga tidak berhenti, dia dan Wang Wei juga menerapkan batasan. Ketiganya sangat cepat, jadi sejumlah besar batasan diterapkan pada reruntuhan yang runtuh. Pembatasan yang ketat terjadi seolah-olah membentuk jaring besar. Pada saat ini, raungan teredam keluar, dan itu bahkan lebih gila dari sebelumnya. Saat suara gemuruh bergema, bumi bergetar semakin hebat.
Seolah-olah ada kekuatan yang ingin keluar, seolah-olah seseorang ingin keluar dari dalam dan membantai seluruh kehidupan. Ekspresi para penggarap di sekitarnya yang tidak tahu tentang iblis kuno berubah. Master Halloween dapat dengan jelas merasakan energi dahsyat yang tak ada habisnya datang dari bawah, yang membuatnya gemetar. Dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat menetapkan batasan yang dia tahu. Semua orang yang mengetahui batasan semuanya mengirimkan batasan dalam upaya membantu. Raungan dari tanah semakin dekat, dan getarannya semakin kuat, menyebabkan bebatuan yang mengubur lubang tersebut mulai runtuh. Tidak cukup waktu, Wang Lin mengatupkan giginya saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan tubuh King Xuang. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan perasaan Wang Wei atau Hu Juan. Tangan kanannya mengenai punggung King Xuang. Ini bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mengeluarkan semua darah yang dia bisa dari tubuhnya tanpa dia menghilang. Ketika telapak tangannya mendarat, King Xuang segera mengeluarkan banyak darah. Saat darah itu muncul, Wang Lin mengambilnya dan mengubahnya menjadi kabut darah yang menutupi tanah. Energi asal terus melonjak dari tangannya, dan King Xuang terus batuk darah. Wang Lin menebarkan darah pada semua batasan di sini. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari bawah tanah. Kemudian gelombang energi iblis yang mengerikan menghancurkan semua batu yang menghalangi jalan, dan iblis kuno Tajia perlahan terbang ke atas. Namun, energi iblis yang mengalir deras menghilang seperti salju yang mencair saat menyentuh batasan. Yang aneh adalah ada 4 orang di belakang iblis kuno Tajia. Sang Maha melihat, Ling Tianhou, Master Void, dan makhluk humanoid aneh dari kolam pemakaman surgawi yang runtuh. Benda mirip manusia itu tampak sangat lembut dan tenang saat melayang di samping Tajia. Seolah-olah Tajia adalah pemiliknya. Saat Wang Lin melihat ini, rasanya seperti sambaran petir menyambarnya. Sebelumnya, dia tidak menghubungkannya dengan iblis kuno, tetapi setelah melihat ini, dia menebaknya. Benda berbentuk manusia itu jelas sekali. Benda ini tidak ada sebelum Dewa Kuno mati, tapi entah bagaimana dilepaskan selama pertarungan antara iblis kuno dan Kaisar Langit. Setelah dipisahkan, entah bagaimana ia masuk ke dalam tengkorak Dewa Kuno jauh di bawah kolam pemakaman surgawi. Meskipun Master Void berdiri di belakang iblis kuno Tajia, dia berada dalam kondisi yang sangat aneh. Matanya dipenuhi kegilaan dan ada tanda di dahinya yang memancarkan energi iblis yang kuat. Itu jelas merupakan segel, tapi Wang Lin dapat dengan jelas melihat kekuatan hidup Master Void menghilang dengan cepat. Dia berada di ambang kematian. Ekspresi Ling Tianhou menunjukkan tatapan yang kompleks dan dia tanpa sadar menghindari tatapan Wang Lin. Dia melihat ke samping, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yang paling tidak terduga, tentu saja, adalah Yang Maha Melihat. Ekspresi Allseer tenang, sama seperti saat dia memasuki gua. Matanya jernih, seolah dia telah melihat semuanya. Ketika Wang Lin menatapnya, dia mengungkapkan senyuman. Ketika Wang Lin melihat Allseer dan teman-temannya muncul, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa darah pada pembatasan hanya akan mempengaruhi iblis kuno Tajia dan tidak berguna bagi orang lain. Namun, ini adalah lantai pertama gua Kaisar Langit, jadi tidak sulit untuk meninggalkannya. Tapi entah kenapa, dalam hatinya dia selalu merasa ada yang aneh dengan semua yang dialami barusan, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Ada isyarat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat dia melihat Sang Maha Melihat di belakang iblis kuno Tajia, perasaan itu menjadi semakin kuat. Sebenarnya, semua yang baru saja terjadi terlalu cepat untuk dia pikirkan. Melihat ke belakang, sepertinya semua yang mereka lakukan dipaksakan oleh iblis kuno. Seolah-olah semuanya sengaja direncanakan oleh iblis kuno. Perasaan menakutkan yang diberikan Sang Maha Melihat kepada orang-orang mengelilingi hati Wang Lin. Dia dengan cepat mundur sambil merenung. Si Tunan mengawasi Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin mundur, dia menuju ke arah Wang Lin dan mundur bersamanya. Wang Wei dan Hu Juan juga melakukan hal yang sama. Saat ini, semua pembudidaya di sekitarnya bergegas pergi. Allseer mengungkapkan senyuman dan kemudian mengangkat jarinya dan menunjuk. Ada kilatan gas abu-abu dan Allseer berjubah abu-abu muncul. Dia dengan dingin menatap tubuh aslinya dan mendengus dingin, tapi kemudian dia menyerang batasan tersebut.
Energi pembantaian yang tak ada habisnya muncul dan dimasukkan ke dalam pembatasan. Gemuruh menggelegar bergema dan pembatasan mulai dilonggarkan. Namun, pembatasan tidak hanya dilakukan oleh Wang Lin, Wang Wei dan Hu Juan juga menempatkannya. Pembatasan Hu Juan jauh lebih kuat daripada pembatasan Wang Lin, jadi pembatasan di sini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilanggar oleh All Seer berjubah abu-abu. Ini memberi waktu bagi semua orang. Saat Wang Wei mundur, dia menunjuk ke atas dan pilar air muncul dan berubah menjadi raksasa. Raksasa itu mengayunkan raksasanya terlebih dahulu dan menghantam tepat di atas, menyebabkan sejumlah besar batu berjatuhan. Hu Juan tidak pergi tetapi berdiri di kejauhan, menerapkan sejumlah besar batasan dan memperkuat kekuatan mereka. Mata Wang Lin berbinar, dan tangannya membentuk segel dan dia menggunakan mantra untuk menyerang langit bersama Wang Wei. Para penggarap di sekitarnya tidak ragu-ragu dan semuanya menyerang juga. Gemuruh menggelegar bergema di lantai pertama gua. Dan pada saat ini, di ruang luar tanah roh iblis, keenam penggarap Nirvana Shatterer duduk berhadapan satu sama lain dengan tangan mereka membentuk segel saat mereka melantunkan mantra. Mereka kadang-kadang mengangkat jari mereka untuk menunjuk pada roh Vermilion Bird yang sebenarnya, yang menyebabkan api di sekitarnya menjadi lebih kuat. Sesaat kemudian, roh sejati Vermilion Bird tiba-tiba menjerit dan lautan api menyebar. Nyala api tidak berpengaruh pada anggota sekte Vermilion Bird Divine, tetapi mereka akan menghancurkan setiap penggarap atau debu apapun yang tidak dapat dilihat oleh indera. Saat api menyebar, semua debu terbakar habis, hanya menyisakan satu partikel debu yang belum runtuh. Ini adalah lokasi tanah roh iblis. Nyala api mulai membakar satu-satunya partikel debu yang tersisa, memperlihatkan lokasi ini kepada semua orang. Semangat sejati Vermilion Bird menjerit dan menyerang setitik debu ini. Gemuruh tak berujung bergema saat roh sejati Vermilion Bird menabrak segel partikel debu ini. Setiap kali bertabrakan, segelnya akan sedikit kendor. Keenam penggarap Nirvana Shatterer semuanya mulai menggunakan mantra untuk membombardir partikel debu. Segel yang secara pribadi ditinggalkan oleh King Lin sebelum alam surgawi runtuh bergetar lebih hebat lagi. Dampak eksternal jelas ditransmisikan ke Demon Spirit Land, menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat. Bahkan orang-orang di dalam gua dengan jelas merasakan getaran ini. Namun, tidak ada yang memperhatikan mereka. Saat semua orang menyerang, penghalang antara gua Kaisar Langit dan negeri roh iblis tiba-tiba runtuh. Saat penghalang itu pecah, All Seer berjubah abu-abu menerobos batasan Hu Juan. Wajah Hu Juan pucat saat Wang Wei menariknya kembali, dan mereka keluar dari penghalang yang rusak. Iblis kuno Ta Jia melangkah keluar. Dia lalu tersenyum muram dan tiba-tiba menarik napas. Tiba-tiba, energi iblis yang tak ada habisnya keluar dari mulutnya dan berubah menjadi naga hitam yang mengaum. Kakak kedua dari tiga bersaudara Chen ditangkap oleh naga hitam. Ada keputusasaan di matanya saat dia dimangsa oleh iblis kuno. Wang Lin ingin menyelamatkannya, tetapi dia sudah terlambat. Salah satu murid perempuan dari wanita cantik itu ditangkap oleh naga hitam dan ditarik kembali. Bahkan Qian Qin memiliki wajah pucat dan hendak ditangkap oleh naga hitam. Pada saat ini, gadis berbaju merah muda yang tertutup badai salju tiba dan menarik Qian Qin keluar menuju pintu keluar. Naga hitam itu tiba dan bertabrakan dengan badai salju, menyebabkan dia batuk darah. Harta karun kepingan salju telah melindunginya dari serangan yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat ini, ia tidak dapat menahannya lagi. Itu retak dan hancur. Namun, gadis berbaju merah muda itu menarik Qian Qin dan keluar. Big Head dan rekan-rekannya berhasil keluar dengan bantuan Situna dan Master Halloween, bersama dengan wanita berbaju perak yang diambil Wang Lin dari tasnya. Namun, bahayanya belum berakhir. Iblis kuno Ta Jia melangkah keluar dan tangan kanannya tanpa ampun mengulurkan tangan ke depan dan meremasnya. Dengan tekanan ini, setiap orang yang baru saja melarikan diri dari gua menuju tanah roh iblis segera merasakan tekanan kuat di sekitar mereka. Qian Qin memiliki tingkat kultivasi terendah, jadi dia batuk darah dan seluruh tubuhnya pingsan. Bahkan gadis berbaju pink gemetar, dan tubuhnya pun roboh. Namun, ada harta karun dari alam kekosongan cemerlang di jiwa aslinya. Harta karun ini bersinar dan kemudian cahayanya mengelilingi dirinya dan jiwa asal Qian Qin. Namun, jiwa asal kedua gadis itu terluka parah,
dan di bawah perlindungan cahaya dari harta karun, mereka mulai menyatu. Bukan hanya mereka berdua, di antara dua saudara laki-laki Chen yang tersisa, tubuh saudara laki-laki ketiga juga roboh. Tuan Yi Chen dengan cepat menyelamatkan jiwa asal saudara ketiganya dan melarikan diri. Meskipun kultivasi Lei Ji biasa-biasa saja, tubuh fisiknya sangat kuat, namun separuh tubuhnya roboh. Setengah sisanya diselamatkan oleh Big Head, yang untungnya tidak mengalami kerusakan selama masa krisis ini. Adapun Master Halloween dan si Tunan, keduanya berada pada tahap pembersih nirwana, jadi meskipun mereka terluka parah dan batuk darah, tubuh mereka tidak roboh. Namun, ekspresi si Tunan menjadi aneh. Racun di tubuhnya telah aktif karena luka serius. Mantra iblis kuno awalnya bisa memusnahkan semua orang di sini. Alasan mengapa hal itu tidak terjadi sebagian besar disebabkan oleh Wang Wei dan Hu Juan. Saat iblis kuno menggunakan mantranya, mereka dengan cepat menggunakan mantra mereka sendiri untuk mengganggu, dan mereka menahan sebagian besar serangan tersebut. Alasan mereka melakukan ini adalah karena mereka tahu ada orang di sini yang dekat dengan Wang Lin. Mereka harus membayar kembali Wang Lin. Wang Lin juga membantu menolak mantra ini, dia berbagi pukulan ini dengan Wang Wei dan Hu Juan. Dia batuk darah dan sangat lemah. Jiwa asalnya terluka parah dan mulai menghilang dengan cepat. Meskipun dia memiliki energi asal api yang tak ada habisnya di dalam tubuhnya, itu tidak menghentikan jiwa asalnya untuk menghilang. Bahkan armor kulit dewa kuno pun tidak bisa berbuat banyak melawan cedera yang terus-menerus ini. Bagaimanapun, musuh Wang Lin adalah iblis kuno yang merasuki tubuh King Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu dan mengeluarkan pil yang diberikan Wang Wei padanya. Dia menghancurkan pil itu dan menelannya. Pil ini sungguh ajaib, jiwa asalnya berhenti menghilang dan sembuh dengan cepat. Ekspresi Wang Wei dan Hu Juan juga buruk, dan darah keluar dari sudut mulut mereka. Pasangan itu memperlihatkan senyuman pahit, namun mata mereka dipenuhi tekad. Wang Lin, kita berdua akan menggunakan hidup kita untuk menghentikan iblis kuno. Lupakan tentang membangkitkan guru. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, selamatkan King Xuang untuk kami. Tangan kanan Wang Wei meraih kekosongan di depannya dan retakan muncul lalu dia mengeluarkan Zhou Yi. Kami berdua sudah hidup terlalu lama dan sudah berkali-kali memasuki gua. Namun karena berbagai alasan, kami tidak pernah dekat. Aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi ketika kita sudah dekat. Wang Wei memasang ekspresi kompleks. Pada saat ini, iblis kuno Tajia perlahan keluar dari penghalang, dan dia melihat ke langit. Ada sedikit kegembiraan di matanya, dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. King Lin, King Lin, untuk mencegahku melarikan diri, kamu membuatnya agar tubuhmu tidak bisa melanggar batasan apapun di dalam gua. Tapi iblis ini hanya menggunakan ilusi, dan semua orang yang datang untuk menyelamatkanmu melanggar semua batasan yang kamu tetapkan untuk menghentikanku. Iblis kuno Tajia mengepalkan tinjunya saat dia melihat dunia ini. Kegembiraan di matanya menjadi semakin kuat. Setelah dia berbicara, wajah Wang Wei dan Hu Juan tiba-tiba menjadi pucat. Wang Lin tersentak. Dia akhirnya memahami perasaan buruk yang ada di hatinya. Dia memandang iblis kuno dan pupil matanya menyusut. Sekarang izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Tajia mengangkat tangan kanannya sambil tertawa. Matanya dipenuhi dengan rasa haus darah yang luar biasa. Pada saat ini, seluruh bumi bergetar dan bahkan langit pun berubah. Sebuah ilusi muncul di langit. Ini adalah ilusi sebuah istana di tengah lautan bunga ungu. Iblis kuno, kamu dapat melanggar salah satu rencana suamiku, tetapi kamu tidak tahu bahwa dengan melangkah keluar, kamu akan memasuki aturan kedua yang ditetapkan suamiku untukmu. Suara dingin dan indah bergema di seluruh dunia. Seorang wanita berpakaian putih perlahan-lahan keluar dari istana ilusi yang muncul di langit. Selir kekaisaran bunga, Wang Lin tiba-tiba melihat ke langit. Pada saat yang sama, segel pada partikel debu tempat tanah roh iblis berada telah terlepas karena serangan terus-menerus dari roh sejati burung vermilion. Itu bisa rusak kapan saja. Pada saat yang sama, sebuah hukum yang mirip dengan perubahan antara siang dan malam di sebuah planet yang menyinari partikel debu tempat tanah roh iblis berada. Ia tiba saat matahari terbit.